Selamat pagi. Topik hari ini akan membahas tentang pemanfaatan hidroponik untuk budidaya tanaman berambang merah dengan menggunakan tenaga surya. Bagian topik adalah pembuatan peralatan hidroponik, disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono sebagai Ketua Tim, dengan anggota Wahyudi Hengki Suparto, Dr. Salmon Charlesian, Fitra Muhammad Fauzi, dan Jesslyn Beatricia. Kegiatan ini merupakan program insentif pengabdian masyarakat terintegrasi dengan MBKM berbasis kinerja indikator kinerja utama bagi perguruan tinggi swasta tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Ini adalah kampus Universitas Putra Surabaya dengan visi tanda petik Creating World Class Entrepreneur. Pokok bahasan adalah pendahuluan, latar belakang, dan seterusnya hingga kesimpulan dan daftar pustaka serta biodata. Pendahuluan ada 4 hal yang perlu diperhatikan pada topik ini, yaitu yang pertama adalah masalah lahan yang relatif sempit di daerah pemukiman yang berkisar di antara luas lahan adalah 60 sampai 180 meter persegi dengan luas bangunan di antara 36 sampai 54 meter persegi. Masih ada sisa. Kebutuhan akan berambang merah yang murah dan organik. Yang ketiga, diharapkan dapat mengurangi anggaran pengeluaran belanja harian bagi ibu-ibu rumah tangga. Yang keempat adalah diharapkan dapat menurunkan suhu lingkungan dari rata-rata 5 derajat Celcius menjadi 2 derajat Celcius sesuai dengan protokol Kyoto. Latar belakang, hidroponik merupakan salah satu sistem pertanian yang dapat diusahakan di lahan yang dengan luas area yang relatif sempit di berbagai tempat, baik di desa, di kota, di lahan terbuka, dan atau di rooftop, apartemen, kampus, hotel, rusunawa, atau di rumah pemukiman. Yang kedua, kebutuhan akan ruang terbuka hijau atau RTH atau Green Open Space di daerah pemukiman yang relatif masih sempit, atau public open space masih di bawah 20%, dan private open space masih di bawah 10%. Diharapkan sesuai dengan peraturan Planning Special Law, green open space di atas 30%. Yang ketiga, kebutuhan akan berambang merah yang murah dan organik tidak mudah untuk didapat di daerah permukiman, jauh dari tempat-tempat penjualan kebutuhan harian, sehingga perlu usaha mandiri oleh masing-masing penghuni di daerah permukiman. Permasalahan yang muncul adalah luas lahan permukiman yang relatif sempit. Tadi sudah disampaikan bahwa di antara 60 sampai 180 meter persegi luas lahan, luas bangunan berkisar di antara 36 sampai 54 meter persegi, dan itu bangunan tadi bisa tumbuh atau rumah tumbuh, sehingga lahan yang terbuka adalah relatif semakin sempit. Perlunya berambang merah yang organik dan mudah dijangkau, dan saat ini pun berambang merah sudah saat tertentu sangat mahal, berkisar di antara Rp70.000 per kilogram, yang sebelumnya berambang merah berharga sekitar Rp15.000 sampai Rp20.000 per kilogram. Yang ketiga adalah suhu rata-rata di daerah pemukiman masih perlu diturunkan. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat adalah untuk melakukan introduksi
sosialisasi tentang implementasi, pemanfaatan, dan penggunaan peralatan hidroponik untuk budidaya tanaman berambang merah dengan memanfaatkan tenaga matahari. Ini teori yang mendukung, yaitu untuk proses output, juga fungsi-fungsi manajemen, planning, organizing, equating, and controlling untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Yang lain lagi adalah teori yang mendukung tentang creativity or thinking new thing. Tahapan pembuatan peralatan hidroponics mulai perancangan, persiapan pembuatan peralatan, perakitan, pembibitan, pemindahan benih ke peralatan hidroponik, pemeliharaan, panen, dan menikmati hasil panen. Pada yang di bagian hidroponik, peralatan hidroponik adalah ini: desain, pembuatan, dan perakitan. Ini adalah desain awal, kemudian desain sketsa, kemudian dengan desain dengan menggunakan desain 3 dimensi, pengukuran profil aluminium, dan setelah diukur dipotong dengan menggunakan circle atau gaji circle, kemudian juga mengukur pipa ini, kemudian juga dilubangi dengan bor, dengan mata bor yang khusus. Setelah itu dirakit di frame yang sudah dibuat, kemudian pipa PVC ini tadi setelah dilubangi dipasang cap, kemudian juga ada beberapa keran, ada union atau watermoor, sehingga mudah dirakit, dilepas rakit juga mudah. Assembly and disassembly ada 2 tipe. Yang pertama adalah yang menggunakan pipa PVC berjumlah 3 batang dengan panjang 2 meter dan diameter daripada pipa adalah 3,5 inci dan 4 inci. Sedangkan yang satu adalah 4 level, yang di atas 2 level, 2 tingkat, yang ini adalah 4 tingkat dengan diameter pipa PVC antara 2,5, 3, 3,5, dan 4 inci, berat panjang 2 meter, dengan lubang, jarak lubang antara lubang adalah 15 cm dan 20 cm serta 25 cm. Nah, kita akan mengamati hasil daripada eksperimentasi ini. Alat potong circle, gergaji circle, kemudian untuk menyambung antara dua komponen, 2 item, profil aluminium menggunakan keling, rivet, dibor dulu, kemudian di rivet dengan adapter khusus sehingga lebih tenaga yang dibutuhkan relatif tidak banyak. Kemudian ini hasilnya, yaitu kerangka aluminium untuk peralatan hidroponik. Kesimpulan dari sini diharapkan ternyata sebagian warga RT 40 RW 11 Kecamatan Sudodono, Kabupaten Sidoarjo sangat berminat untuk bercocok tanam dengan menggunakan cara hidroponik karena masih bisa memanfaatkan lahan yang relatif sempit. Kemudian ada 2 tadi, kembali lagi sini karena yang ini adalah 54 lubang, yang ini di atas 150 lubang, sehingga dengan lahan 2,5 kali 1,5 meter bisa menghasilkan 100, di atas 150 lubang. Yang ini 2 level menghasilkan sekitar 50 lubang, sehingga optimalisasi terhadap lahan yang ada. Bahan masih menggunakan aluminium, selain anti karat juga maintenance-nya relatif murah dan bisa dibuat beberapa kali dan bisa dikerjakan sendiri karena
relatif teknologi yang digunakan adalah sederhana, ringan, kemudian masih relatif mahal, bahan aluminium. Bila ada alternatif yang lain silakan, bisa menggunakan kayu atau bambu. Tapi ini juga masih memperhatikan estetika. Juga tadi setelah peralatan hidroponik sudah dibuat, bisa sementara dibuat, bisa melakukan kesemaian bahan merah selama 7-10 hari, kemudian bisa memindahkan hasil semaian ini ke pipa PVC hidroponik yang sudah dibeli bank. Kemudian pada usia 40-50 hari bisa dipanen, kemudian dikeringkan selama 20 hari. Dan hasil panen atau umbi daripada kelapa merah tadi bisa dimanfaatkan langsung, bisa diolah, bisa sisa kelebihan daripada hasil panen bisa dijual ke pasar tradisional, juga dijual pada tetangga. Daftar pustaka yang digunakan, biodata daripada penulis utama atau ketua tim. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di topik yang lain. Sukses selalu.